pepatah dari seorang terkaya yang hidup dari saham bernama Warren Buffett. Beliau mengatakan, pilihlah perusahaan yang dapat bertahan hidup 1000 tahun lagi. Nah, sebagai investor, mampukah kita mencari perusahaan yang demikian? Bisa, dengan melakukan financial analysis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A akan membahas mengenai kondisi, kinerja, dan prospek dari 3 perusahaan besar di Indonesia, yaitu Indofood, Kalbe, dan Bukit Asam. Indofood merupakan market leader di Indonesia yang bergerak dalam bidang consumer good yang didirikan pada tahun 1990. Contoh produk Indofood antara lain Indomie, minyak bimoli, ketela, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, semua orang pada dasarnya pasti membutuhkan consumer good. Namun, apakah ini menjadi jaminan bahwa Indofood memiliki prospek yang baik ke depannya? Sebelum kita menganalisis data financial statement perusahaan, kita melihat data ekonomi negara Indonesia melalui CPI atau Consumer Price Index untuk menilai performa terbaru atau prospek ke depan suatu perusahaan. Pada 1 Januari 2021, CPI Indonesia sebesar 105,95, artinya terjadi kenaikan peningkatan pembelian dari 105,68 pada bulan Desember 2020. Di Indonesia, CPI basket dengan kategori tertinggi adalah Foods, Drinks, and Tobacco sebesar 25%. Meskipun terjadi penurunan persentase, tetapi sektor consumer goods tidak begitu terdampak, karena produknya akan selalu digunakan. Financial Analysis menganalisis data finansial dari tahun 2016 sampai 2019 terjadi kenaikan penjualan kurang lebih 3,3 triliun diikuti dengan kenaikan laba dan meroket di tahun 2019 sebesar 4,91. Artinya net income pada saham ini dikategorikan konsisten. Dalam hal EPS share outstanding yang menjadi indikasi profitabilitas perusahaan yang sehat cenderung memiliki EPS yang bergerak naik dan tiap tahunnya. Dan PT INDF.CK dengan EPS shares outstanding berjumlah tetap dan setiap tahun memiliki angka yang tinggi meskipun tidak signifikan, yaitu 472, 473, dan 474. Kemudian di tahun 2020 meroket menjadi 559. Dalam PE ratio, harga saham Indofood adalah 10,4 kali dari laba bersih per lembar saham. Artinya PE yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki prospek tinggi untuk pertumbuhan pada masa depan meskipun terjadi overvalue, tetapi tetap dalam batas wajar. Dalam price per book ratio sebesar 1,33 kali, meskipun disarankan untuk membeli saham kurang dari 1, tetapi membandingkan dengan kompetitor lain seperti Garuda Food, Mayora, maka PT INDF lebih favorable. Melihat ROE sebesar 11,3%, artinya Indofood menghasilkan 11,3 kali keuntungan bersih dibandingkan dengan kekayaan bersih perusahaan. Membandingkan dengan kompetitor, ROE PT Indofood dikategorikan memiliki return lebih rendah kepada shareholders dan berdasarkan data historis, perusahaan mengalami steady ROE sehingga layak untuk diinvestasikan meskipun rasio kurang dari 15. Rasio beta sebesar 0,36 kali menunjukkan jumlah dari resiko sistematik beta yang rendah, artinya hubungan rendah dengan kondisi perekonomian dan resiko kecil masuk dalam defensive stock. Dalam debt per equity ratio, perusahaan ini mampu mempertahankan di angka kurang dari 1, kecuali untuk bank dan juga NBVC. Melihat data historis 2016 sampai 2019, penggunaan debt lebih sedikit dibandingkan equity dan berada pada kategori bagus. Dari tahun 2016 sampai 2019 terjadi kenaikan kecil NPM secara berkelanjutan, artinya perusahaan ini mampu mengubah penjualan menjadi laba dan net sales dengan EBIT secara konsisten, menunjukkan kenaikan NPM artinya manajemen perusahaan efisien dalam mengelola keuntungannya. Dividen yield di tahun ini diperkirakan sebesar 4,60% dan kita melihat historical data dari tahun 2016 sampai 2019 secara berturut-turut, artinya dividen yield dibayarkan secara konsisten. Dari semua yang telah dilakukan analisis ini, berkesimpulan bahwa PT Indofood memiliki kekuatan finansial yang kuat. Dan yang kedua yaitu fundamental yang baik, dan yang terakhir adalah performa yang terkini dan prospek yang menjanjikan. Artinya, pada saham ini sangatlah bagus dan layak untuk diinvestasikan secara jangka panjang dan juga ideal dipilih untuk investor pemula. Kalbe sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang didirikan oleh Dr. Benjamin Setiawan pada tahun 1966. Nah, seperti yang kita ketahui, 2020 ini kita dikejutkan oleh pandemi virus COVID-19. Nah, sebenarnya bagaimana virus COVID-19 ini memberikan pengaruh kepada PT Kalbe sendiri, khusus dalam aspek keuangannya? Baik, sekarang sudah ada financial analysis dari PT Kalbe Pharma. Seperti yang kita bisa lihat bahwa total sales dari third quarter 2017 naik 2 triliun dari 15 triliun hingga 17 triliun pada third quarter tahun 2020. COGS juga naik dari 7,7 triliun hingga 9,3 triliun pada tahun 2020. Gross profit dan operating expense relatif stabil, EBIT juga
Namun menariknya adalah di net income, di mana net income ada peningkatan yang cukup baik dari 1,7 triliun hingga 2 triliun rupiah. Earning per share-nya juga naik dari 37 ke 43. Hal ini menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma adalah perusahaan yang cukup baik dari segi ekspansi dan ada good growth yang bisa terlihat dari financial statement ini. Terus setelah itu ada juga total asset, total liability, dan total equity. Kita bisa melihat bahwa semua angka naik yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari business activity dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan mengambil aset, perusahaan mengambil liability, perusahaan mengambil equity. Jadi alhasil ini menunjukkan bahwa Kalbe Farma is growing as a business. Jadi ada good mindset yang diberikan kepada PT Kalbe Farma itu sendiri. Ini juga ada beberapa rasio. Price to earn ratio turun dari 32,9 pada 2017 turun ke 26,9. Nah, hal ini menunjukkan bahwa investor tidak melebih-lebihkan perusahaan tersebut dan relatif stabil. Sama dengan price to book value ratio, harga pasar perusahaan semakin sama dengan book value-nya. Artinya adalah perusahaan ini itu tidak dilebih-lebihkan oleh pasar. Lebih stabil, dan akibatnya juga bad news-nya adalah ada kemungkinan untuk lebih rendah untuk perusahaan ini bisa memberikan return yang jauh lebih tinggi layaknya perusahaan-perusahaan yang misalnya baru IPO. Setelah itu ada juga debt to earning ratio naik dari 0,2 ke 0,3. Nah, hal ini bisa diatributkan ke beberapa hal. Namun kita bisa melihat dari statement sebelumnya bahwa Kalbe Farma justru mendapatkan growth yang cukup baik dalam masa COVID-19, dan kita bisa dapat mengspekulasikan bahwa Kalbe Farma mengambil utang yang lebih banyak pada masa COVID-19 dikarenakan government interest rate yang semakin kecil dan stimulate debt financing. Setelah itu juga ada returns on asset and return to equity semakin menurun setiap tahun, yang juga menunjukkan bahwa perusahaan ini semakin stabil, returnnya semakin kecil, tapi kemungkinan untuk bangkrutnya pun juga semakin kecil. Ini juga ada pergerakan dari harga saham Kalbe Farma. Kita bisa melihat bahwa kebanyakan harganya berasal dari angka 1.200 hingga angka 1.700 paling besar. Dan kita bisa melihat sendiri bahwa ada semacam trennya juga, orang yang ingin membeli saham Kalbe Farma diperkenankan untuk membeli mengetahui tren yang sudah ada, membeli saat rendah di angka 1.500 ke bawah dan menjual di angka 1.500 ke atas. Jadi, apakah konklusinya dari perusahaan ini? Yang pertama adalah bahwa perusahaan Kalbe pada pandemi saat ini bekerja sama dengan Korea Selatan dalam memproduksi vaksin COVID-19. Kalbe mendapat banyak bantuan dari pemerintah selama masa pandemi, sekaligus diberi wewenang untuk distribusi. Namun, hal ini tidak berdampak terlalu besar kepada pertumbuhan harga saham perusahaan. Maka dari itu, untuk membeli saham PT Kalbe, direkomendasikan untuk mengikuti pola yang sudah ada, yaitu di saat harga berada pada angka Rp1.500 per saham, dan menjualnya pada harga Rp1.700 per saham. Kemudian tidak terlalu disarankan untuk membeli saham Kalbe bagi investor yang cenderung lebih mengambil resiko, dikarenakan return yang terlalu kecil. Saham sendiri merupakan BUMN yang bergerak dalam sektor pertambangan batubara yang didirikan pada tahun 1950. Emiten berplat merah ini dikatakan sedang gencar-gencarnya melakukan misi pembangunan untuk menambah pemasukan, salah satunya dengan inovasi pembuatan panel surya. Seperti yang kita tahu, panel surya pasti memiliki prospek yang baik, merupakan inovasi yang baik untuk kedepannya. Namun apakah ini menjadi menjamin bahwa Bukit Asam sendiri memiliki prospek saham yang baik di masa yang akan mendatang? Sekarang, saya akan membahas mengenai financial analysis dari perusahaan PTBA. Di sini, saya akan menganalisa fundamental perusahaan ini melalui 5 rasio, yaitu ROE, EPS, PBV, DER, dan juga PER. Pertama-tama kita mulai dari ROE. ROE atau singkatan Return on Equity merupakan salah satu cara untuk mengetahui jumlah timbal balik atas ekuitas yang ditanam di suatu perusahaan. Nah, pada tahun 2016-18, ROE perusahaan PTBA mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan pada ROE-nya. Nah, salah satu penyebab penurunan ini dipastikan karena adanya COVID-19 yang membuat kinerja perusahaan menurun. Kita tahu bahwa ROE pada tahun 2020, yaitu 13,55%, terbilang cukup rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, tapi jika kita dibandingkan dengan bunga deposito yang berkisar 4-6%, angka 13,55% ini terbilang cukup tinggi. Maka perusahaan ini masih layak untuk diinvestasikan. Kedua, saya akan menjelaskan dari segi EPS, atau Earning Per Share. Earning Per Share ini menunjukkan jumlah pendapatan dari satu lembar saham PTBA.
di tahun 2016 terjadi suatu corporate action, yaitu stock split, di mana harga sahamnya dibagi menjadi 5, dan orang yang pada saat itu memiliki saham PTBA, jumlah sahamnya dikali 5. Hal ini menyebabkan EPS perusahaan di tahun 2017 turun jauh dari tahun 2019. Di tahun 2018 sampai 2020, EPS perusahaan relatif stabil dan dibilang layak untuk dijadikan investasi jangka panjang. Ketiga, kita akan menganalisa dari PBV-nya. PBV atau Price to Book Value menunjukkan apakah nilai saham yang sekarang ini sesuai tidak dengan nilai buku perusahaan. Nah, kebanyakan harga saham perusahaan yang memiliki PBV lebih dari 1 sudah tergolong sebagai perusahaan yang overvalue atau kemahalan. Dalam proses perusahaan PTBA, di tahun 2016 sampai 2020, PBV perusahaan ini melebihi 1, yang artinya harga saham pada saat itu masih overvalue atau kemahalan. Dengan demikian, sebagai calon investor, seharusnya atau sebaiknya hold terlebih dahulu, sampai harga sahamnya turun lagi. Keempat, kita akan menganalisa berdasarkan DER atau Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio ini menunjukkan jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan dan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Biasanya jika debt suatu perusahaan kurang dari 1, artinya bagus. Bagus kenapa? Karena perusahaan bisa mengontrol jumlah utang yang mereka miliki. Dalam kasus perusahaan PTBA, debt perusahaan ini dari tahun 2016 sampai 2020 relatif baik dan stabil, di bawah 1. Artinya, perusahaan PTBA ini bisa mengendalikan jumlah utang mereka dan mengatur arus kas perusahaan dengan baik. Sehingga, dari segi debt, perusahaan PTBA ini layak untuk diinvestasikan. Terakhir, saya akan membahas dari segi PER atau Price Earning Ratio. Price Earning Ratio ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan itu overvalue atau undervalue. Nah, kebanyakan perusahaan yang memiliki PER di atas 10 dapat dikatakan sebagai overvalue atau kemahalan. Nah, dalam kasus perusahaan PTBA, dari tahun 2016 sampai 2020, itu cukup fluktuatif PER-nya. Ada yang di atas 10, ada yang di bawah 10. Namun, di akhir 2020, PER perusahaan PTBA ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, mencapai 13,67. Nah, yang artinya bisa dibilang bahwa angka ini menunjukkan overvalue atau kemahalan. Namun, hal itu tidak berlaku di setiap perusahaan. Perusahaan-perusahaan blue chip bisa memiliki PER yang cukup tinggi, bahkan bisa sampai 30-40. Nah, perusahaan PTBA ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan blue chip, sehingga di tahun 2020 dengan PER 13,67 tidak dianggap overvalue bagi investor-investor, karena perusahaan blue chip ini juga memberikan yang namanya capital gain, sehingga perusahaan PTBA masih layak untuk diinvestasikan untuk jangka panjang. Lalu terakhir kita menuju kepada kesimpulan dari perusahaan ini. Harga saham PT Bukit Asam masih dikatakan overvalue, karena seperti yang terlihat pada harga penutupan saham di 22 Februari 2021 mencapai 2.740, sedangkan rata-rata harga saham pada 2020 sekitar 2.282. Maka sebaiknya calon investor menahan terlebih dahulu dan menunggu jika harga sudah murah, barulah dapat membeli saham PTBA. Kemudian perusahaan ini masih bertumbuh dan berkembang pada pertambangan batu bara. Dari analisis fundamental, PTBA masih layak untuk diinvestasikan jangka panjang. Jadi saham yang kami pilih adalah KLBF, PTBA, dan juga INDF. Langsung saja dulu ke KLBF. Jadi saya akan langsung menjelaskan apa itu beta, arithmetic return, geometric mean, variance, dan juga standard deviation. Jadi untuk beta sendiri, beta itu digunakan untuk mengukur seberapa kuat respons sebuah saham terhadap pergerakan pasar. Jadi ya kan seperti yang kita tahu, pasar di Indonesia itu kan ada indeksnya ya, pasar sahamnya, dan itu namanya IHSG, atau kalau misalnya di Yahoo Finance nama itu juga KSE. Jadi kalau misalnya kita bandingkan monthly return KLBF dengan IHSG, itu kami mendapatkan angka 0,8. Apa arti angka 0,8 ini? Jadi kalau misalnya sebuah beta itu di bawah 1, itu artinya respons saham terhadap pergerakan pasar itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu tinggi. Lalu habis itu langsung ke arithmetic return. Arithmetic return itu menunjukkan rata-rata sederhana monthly return. Jadi maksudnya sederhana di sini itu adalah return itu hanya dihitung berdasarkan prinsip awal yang kita investasikan. Itu belum memfaktorkan adanya return yang telah didapatkan sebelumnya atau compounding. Sedangkan geomin adalah kebalikannya. Ini rata-ratanya berdasarkan prinsip dan juga return yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Dan karena adanya compounding ini, makanya geomin itu lebih akurat. Jadi bisa dilihat kalau secara arithmetic return ini kita bisa mendapatkan return sebanyak 0,56%. Namun kalau secara geometrik kita hanya mendapatkan 0,3. Dan karena ini lebih akurat, investor biasanya akan lebih percaya angka geometric return. Lalu habis itu variance. Variance itu membahas mengenai resiko yang dimiliki oleh investor saat berinvestasi kepada sebuah saham. Jadi variance-nya KB Pharma itu 0,004587. Sedangkan kalau standard deviation, ya itu hanya cukup mencari akar dari variance itu 6,77%. Standard deviation itu menjelaskan penyimpangan return yang bisa saja penyimpangan return bisa didapatkan
jika hanya memegang satu saham. Lalu lanjut ke saham berikutnya, yaitu PTBA. Nah, bedanya dengan KAL pertama, kalau betanya PTBA itu 1,196. Nah, karena ini di atas 1, artinya respon saham ini terhadap pergerakan pasar ini cukup kuat. Lalu, habis itu arithmetic return-nya kita mendapatkan 3,37%, dan geometric return-nya kita mendapatkan 2,91%. Resikonya adalah 0,01542 variance, dan standard deviation-nya 0,77%. Ini standard deviation-nya kan cukup rendah ya, artinya return yang kita dapatkan dari saham ini nggak terlalu jauh lah dari return yang sudah di project, seperti arithmetic return dan geometri ini nggak terlalu jauh dari angka ini lah. Lalu yang saham terakhir adalah INDF. Betanya ini di bawah 1, dan seperti kasus KLDR, ini artinya respon saham terhadap pasar, pergerakan indeks, pergerakan pasar tidak terlalu tinggi. Arithmetic return-nya hanya 0,7, geometric return-nya hanya 0,38%, lalu standard deviation-nya itu 7,33%. Jadi, bila kita lihat dari ketiga saham ini, PTBA memiliki resiko yang lebih tinggi. Dan seperti yang kita tahu, semakin tinggi systematic risk sebuah saham, return-nya akan semakin tinggi juga. Bisa dilihat kan, ini kan 3,37%, 0,91%, sedangkan ini hanya 0,5%, 0,3%, lalu INDF juga sama 0,7%, 0,38%. Jadi, bisa disimpulkan kalau PTBA memiliki return yang lebih tinggi, yang paling tinggi jika dibandingkan dengan ketiga saham jika dibandingkan dengan dua saham yang lain. Lalu lanjut ke korelasinya. Jadi di dalam perhitungan korelasi ini ada dua hal yang perlu dihitung. Yang pertama adalah covariance. Covariance itu menunjukkan hubungan antara satu saham dengan saham yang lainnya. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya angka ini negatif, artinya saham ini akan cenderung bergerak bertolak belakang. Jadi kalau misalnya KLBF naik, PTBA akan mengalami penurunan, dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan kalau correlation itu menunjukkan seberapa kuat hubungan tersebut. Jadi bisa lihat covariance-nya adalah positif, artinya mereka akan cenderung bergerak bersama. Namun korelasinya hanya 15,07%, jadi kayak pergerakan mereka bergerak bersama-samanya itu ya tidak terlalu terlihat lah. Lanjut ke korelasi antara KLB Pharma dengan INDF. Covariance-nya positif, jadi mereka juga bergerak bersama-sama. Kalau satu saham naik, yang satu lagi juga akan naik. Dan korelasinya cukup tinggi kali ini, 41,78%. Jauh lebih tinggi dibandingkan 19,07%, dan artinya tentu saja akan lebih terlihat pergerakannya. Yang terakhir adalah korelasi antara PTBA dan INDF. Covariance-nya sama, masih positif, dan correlation-nya hanya 12,95%. Jadi bisa dilihat korelasi KLBF dan INDF ini adalah korelasi yang paling kuat, yang akan paling terlihat dibandingkan korelasi kedua saham. Lalu terakhir adalah bagian portofolio, return and risk. Jadi sebenarnya kami sudah menentukan kalau 50% dari aset kami akan taruh di BTS saham, 0,3 kami akan taruh di KLB Pharma, dan sisanya kami akan taruh di Indofood. Totalnya 1, bisa lihat totalnya ada 1. Lalu kami masukkan angka 0,56-nya yang semuanya sudah dikalkulasikan, kami masukkan ke sini semua. Lalu setelah dihitung, kami menemukan bahwa secara portofolio return yang akan kami dapatkan secara aritmatik hanya 1,99%. Dan secara geometrik lebih rendah lagi, hanya 1,62%. Dan bila kita lihat return portofolionya hanya memiliki standard deviation 3,05%. Ini artinya kalau misalnya kami mendapatkan return itu kecenderungan untuk menyimpang dari return yang sudah diproyeksikan ini hanya sedikit gitu. jadi nggak terlalu jauh dari proyeksi return. Nah, mengapa return ini bisa dikatakan cukup rendah? Ini bisa saja karena ada faktor bahwa risiko yang kami ambil ini kurang tinggi. Kan seperti yang kita tahu, semakin tinggi resiko sebuah investasi, returnnya juga akan semakin tinggi kan. Dan seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, beta yang dimiliki ketiga saham ini kurang tinggi. Yang paling tinggi hanyalah PTBA, selebihnya di bawah 1%. Jadi tentu saja ini berarti secara otomatis return yang akan kita dapatkan ini cukup rendah, dan kedepannya diperlukan saham-saham yang memiliki resiko yang lebih tinggi supaya return yang didapatkan bisa lebih tinggi lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih.